Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat anak sekalian. Selamat pagi. Pada kesempatan pagi hari ini, ya di sini pagi, saya akan berbagi cerita ini dari responden salah satu teman dalam satu grup hijrah untuk berjudi ya, hijrah berjudi. Itu yang berisi sharing-sharing dari awal mula kenal judi sampai kemudian kondisi terkini. Dari semuanya itu kebanyakan tidak ada dalam kondisi yang baik-baik saja, sahabat-sahabatku sekalian. Ini datang dari seorang sahabat yang berada di Jawa Barat ya, tepatnya di kota Bandung. Kita tidak bisa menyebutkan nama aslinya ya, sebut saja namanya Mas Andi gitu aja ya, untuk mempermudah jalannya cerita. Jadi Mas Andi ini adalah seorang supervisor. Jadi supervisor ini gampangannya apa ya, kalau ya mandor ya, mungkin ya mandor atau supervisor dalam satu proyek yang bergerak dalam bidang instalasi jaringan listrik ya. Jadi dia bekerja sebagai supervisor atau mandor untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan instalasi listrik seperti pemasangan jaringan listrik, kabel, pal listrik atau yang lainnya itu. Tiang ya, tiang listrik ya. Kalau di tempat saya namanya pal ya. Kalau di bahasa Indonesia kan namanya tiang ya. Seperti itu. Usia menurut beliau, pengakuan beliau usianya sama, jadi seusia dengan saya, 35 tahun. Untuk keluarga beliau, Mas Andi ini punya 2 orang anak. Yang satu sekolah di kelas 5 SD, yang satu masih kelas 1 SD, jadi masih kecil ya. Kehidupan Mas Andi ini sebelumnya sangat bisa dikatakan sangat layak sekali, karena beliau punya 3 mobil, tapi tidak disebutkan dengan rinci mobilnya apa saja. Tapi kalau di situ disebutkan 3 mobil berarti ya sangat berkecukupan ya, karena memang sebagai seorang supervisor di instalasi jaringan listrik itu kan besar sekali gajinya ya. Terus kemudian beliau menceritakan kenal slot itu di tahun 2020. Itu awalnya kumpul-kumpul dengan temen, terus kemudian dikasih tahu ini loh, ada game yang bisa buat cari uang gitu. Terus kemudian dia penasaran, untuk awal depo dia depo 50.000 dulu. Dari depo 50.000 dulu itu langsung dikasih menang menjadi 300.000. Setelah itu depo lagi diambil, depo 100.000, menang lagi jadi 900.000 informasinya. Sampai kemudian dia ketagihan di situ. Tapi informasinya beliau tidak setiap hari main slot. Dia hari-hari tertentu yang menurutnya ada hari hoki katanya. Jadi ketika 1 minggu itu main kan, nah dia itu mencermati, kalau hari ini kok saya menang, ya berarti di hari itu dia coba main terus. Pada tahun pertama di 2020 sampai 2021 semuanya masih berjalan normal ya. Bahkan beliau bercerita volume depositnya itu selalu bertambah terus karena merasa menang kan. Merasa menang, bahkan sekali depo itu bisa sampai puluhan juta. Untuk depo yang terbesar pertama setelah katakanlah awal mula kenal itu, beliau bercerita 36 juta depositnya. Dari 36 juta itu dia menang menjadi 140 juta akhirnya di WD. Jadi dia sempat WD sampai 140 juta di awal-awal tahun 2020-2021. 1 tahun itu masih berjalan biasa, normal. Artinya ya mungkin masih imbang lah antara kalah dan menang ya. Dari situ
Tapi kemudian bukannya dia berhenti setelah menang banyak dan berhasil WD banyak, bukan berhenti, tapi semakin menjadi-jadi. Ketagihan slotnya itu semakin menjadi-jadi Mas Andi ini. Sampai kemudian dia dikasih kalah oleh si bandar akhirnya. Jadi uang ratusan juta yang kemarin menang itu kan sudah di WD, habis lagi buat deposit. Awal mula kehancurannya itu saat di akhir tahun 2021 mau masuk di 2022 awal itu dia dikasih loss terus. Akhirnya dia balas dendam dia. Jadi memang saya juga pernah ya tapi saya di trading ya, bukan di slot. Jadi ketika kita kalah itu memang ada rasa balas dendam, ingin mengembalikan kekalahan kita bagaimanapun caranya. Itu real nyata. Itu juga saya alami dan saya yakin semua penjudi, semua gambler itu mengalami hal itu. Ketika kita loss, itu adrenalin kita terpacu, terus kemudian mengaktifkan mungkin saraf-saraf hormon-hormon kita di dalam tubuh ini untuk balas dendam. Akhirnya apa? Emosi tidak terkontrol, akhirnya deposit lebih banyak dari sebelumnya. Apa yang terjadi setelah itu? Loss lagi, sahabat-sahabat sekalian. Jadi setelah loss ratusan juta, yang kemarin di WD habis lagi buat depo, akhirnya dia tidak terima, jual mobil, akhirnya kemudian mobilnya sudah terjual, loss lagi sahabat-sahabat. Dia termasuk sangat memberani. Kalau saya nggak berani sampai begitu besar, walaupun loss saya besar ya. Juga pernah loss di trading itu sekitar 500 juta saya pribadi sahabat-sahabat. Jadi saya ikut forum curhat. Tapi Mas Andi ini di slot, bukan di trading ya, di slot ya, di judi online slot. Setelah jual mobil sahabat-sahabat, beliau bercerita buat deposit kalah lagi sahabat-sahabat. Jual lagi sampai tiga-tiganya terjual, mobilnya Mas Andi ini terjual habis untuk deposit di awal 2022 itu. Jadi 1 tahun pertama bisa bertahan, awal-awal bulan-bulan pertama dikasih kemenangan, 1 tahun pertama bisa bertahan, tahun kedua biasanya tahun kedua itu semua gambler itu hancurnya di tahun kedua, tahun ketiga kalau bisa bertahan. Awal 2022 ini Mas Andi itu mengalami loss yang sangat besar sekali. Dia kehilangan 3 mobil. Tidak sampai segitu saja. Bodohnya Mas Andi ya, jadi dia berkata bodohnya saya, jadi kan ini saya terjemahkan berarti bodohnya beliau. Jadi mengakui bahwa setelah itu dia tidak berhenti, bahkan semakin menjadi-jadi, yang sampai akhirnya uang yang untuk bayar para tenaganya, karena dia supervisor ya, jadi uang perusahaan lewat dia, itu kemudian dipakai untuk bermain judi lagi sahabat-sahabat. Dengan harapan dengan itu semua dia bisa jackpot dan bisa melunasi semua yang sudah hilang sebelumnya. Tapi ternyata apa? Ternyata loss lagi sahabat. Jadi uang yang harusnya digunakan untuk bayar gaji karyawannya, gaji proyek ya, untuk pekerja proyek itu loss sahabat-sahabat, hilang. Sampai kemudian dia masih tidak terima. Akhirnya dia berani kemudian menggadaikan aset-aset perusahaan seperti kendaraan dan barang-barang yang kemudian sebenarnya itu untuk proyek itu dijual dan lain sebagainya. Itu dibuat untuk deposit lagi sahabat-sahabat. Itu berlangsung sampai akhir 2022 dan bahkan sampai bulan Februari kemarin 2023 berlangsung seperti itu. Loss terus, loss apa yang bisa kemudian dijual, digadaikan dan lain sebagainya itu hutang ke teman-temannya itu digunakan untuk deposit. Saking kecanduannya mungkin ya. Saya juga pernah mengalami ya, kayak memang gimana ya perasaannya ya. Kak sakau itu mungkin ya kalau di narkoba itu. Jadi judi online itu juga bisa membuat kecanduan ya.
merusak pikiran. Itu dibuat untuk deposit dan akhirnya loss. Puncaknya itu di awal 2023 bulan Januari, perusahaan pusatnya itu melakukan audit terhadap proyek yang dilakukan oleh Mas Andi ini. Jadi kan ada perusahaan pusat ya, yang di atasnya Mas Andi itu ada bosnya. Jadi perusahaan pusat itu melakukan investigasi audit terhadap kinerja dari proyeknya Mas Andi. Setelah diaudit ternyata ditemukan kerugian perusahaan sebesar 200 juta rupiah. Yang tadi yang saya sampaikan di awal itu digunakan untuk deposit Mas Andi itu tadi. 200 juta rupiah uang perusahaan digelapkan oleh Mas Andi ini untuk deposit. Mobil 3 terjual, gaji belum terbayarkan karyawan-karyawannya. Terus kemudian hari ini dia sedang disidang perusahaannya untuk mengembalikan ganti rugi kerugian perusahaan senilai 200 juta. Dan bahkan hari ini beliau diskorsing, diberhentikan proyeknya itu, arus keuangannya di stop oleh perusahaan pusat. Padahal proyek tender proyeknya itu beliau yang bertanggung jawab. Posisinya sampai sejauh itu. Terus bagaimana dengan keluarganya? Beliau bercerita ini mungkin keadaannya sangat menyedihkan ya. Bahkan hari ini untuk bekal anak, untuk uang saku anak sekolah itu sangat kesulitan. Padahal dulunya itu mobilnya aja 3, bayangkan sahabat-sahabat. Mobilnya 3, dia punya pekerjaan yang bagus sebagai satu supervisor di vendor instalasi listrik, punya anak buah, punya karyawan. Sekarang hancur semua. Karirnya hari ini dipertaruhkan karena sedang disidang oleh perusahaan. Beliau tidak tahu, katanya ini mau diselesaikan perusahaan secara kekeluargaan atau secara hukum. Kalau secara hukum artinya dia harus dipenjara karena terjadi penggelapan. Kalau secara kekeluargaan dia juga bingung uangnya dari mana, sahabat-sahabat sekalian. Dia juga masih punya hutang untuk bayar karyawan-karyawannya. Sedangkan hari ini keluarganya saja untuk bertahan hidup, bahkan untuk makan sehari-hari itu sangat kesulitan. Untuk uang saku anak, bahkan sempat terucap dari bibir beliau itu untuk beli gas itu pun sangat sulit, untuk masak itu pun sangat kekurangan. Karena selain kemudian menghancurkan karirnya, dia juga memakai modal dari usaha istrinya, sehingga istrinya juga ikut-ikutan bangkrut, sahabat-sahabat. Karena uangnya dipakai untuk judi lot trading, judi slot ya. Judi slot bukan trading ya. Ini satu potret bagaimana bahayanya judi itu tidak hanya untuk diri kita, tetapi mensengsarakan orang-orang di sekitar kita, sahabat-sahabat. Dan ini merusak cara pikir, cara pandang, rasionalitas, emosionalitas itu rusak semua. Sehingga akhirnya kita dengan tega, dengan tanpa pikir panjang menjual semua aset, hutang, menggadaikan rumah, bahkan sampai menggelapkan uang perusahaan yang ada di tempat kita bekerja. Ini yang terjadi pada Mas Andi, sahabat-sahabat. Beliau bercerita dan sidangnya itu yang di perusahaannya itu baru kemudian bulan Februari kemarin. Beliau Februari kemarin, berarti mungkin belum ada 1 bulan dari sekarang. Dan nasibnya hari ini saya tidak tahu seperti apa, karena tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana hasilnya, apakah beliau dipolisikan oleh perusahaannya ataukah diselesaikan dalam kekeluargaan. Karena beliau menginformasikan Mas Andi ini posisinya sampai hari ini masih digantung dan diskorsing, di stop semua proyek-proyek yang berhubungan dengan beliau. Bayangkan, supervisor bergaji tinggi sekitar 15 juta sebulan.
itu punya anak buah, punya istri yang cantik, sekarang tidak terurus, anak-anak yang pinter-pinter, sekarang juga untuk bekalnya saja kesulitan, bahkan untuk makan, untuk masak saja kesulitan, dan sekarang menghadapi satu kondisi yang tidak baik, sangat buruk sekali. Uang perusahaan 200 juta itu diminta dikembalikan, gaji karyawan diminta untuk dibayarkan, belum lagi hutang perbankan yang harus diselesaikan. Semua aset sudah terjual untuk deposit, sahabat-sahabat. Maka dari itu, semoga kita bisa mengambil dari cerita Mas Andi ini untuk dijadikan suri toladan, untuk dijadikan pembelajaran bagi kita semua tentang bahayanya judi slot. Banyak yang kemudian karena judi slot ini karir berakhir, keluarga berantakan, aset hilang, hutang menumpuk. Itu banyak sekali. Tapi sahabat-sahabatku sekalian yang masih berjudi, segera berhenti. Saya yakin sama seperti saya juga sedang hancur hari ini gara-gara trading, tapi hancur, tumbuh, dan nanti insya Allah kita akan berkembang. Kalau tidak mati, tapi ya kalau sudah hancur dan mati ya nggak tahu nanti ini kayak apa. Yang jelas, mari bareng-bareng kita coba edukasi masyarakat tentang bahayanya judi online ya. Karena banyak sekali kejadian. Ini dari teman kita di Bandung, Mas Andi itu. Tapi sebenarnya coba besok saya akan cerita yang ada di desa saya ya. Karena ternyata hari ini tingkat perceraiannya itu naik, sahabat-sahabat. Yang menggugat cerai itu malah istri-istri ya, kebanyakan. Ada sih satu orang yang laki-laki menggugat istrinya, tapi kebanyakan istri menggugat suaminya cerai. Gara-garanya soal ekonomi, gara-garanya soal kecanduan judi online. Bahkan sempat ada yang rumahnya kejual, dan bahkan ada yang sampai ya hancur lebur lah. Begitu sahabat-sahabat, semoga kita bisa mengambil pembelajaran dari kisahnya Mas Andi. Ini kisah dari sharing di forum yang saya ikuti. Dan ini kisah nyata, tidak direkayasa, dan semoga saja bisa diambil pembelajarannya untuk kita semua dan diberikan kekuatan, kemudahan, kesabaran bagi kita semua yang sedang menghadapi ujian. Kemenangan terbesar bagi penjudi itu sebenarnya adalah berhenti berjudi. Itu kemenangan terbesarnya, sahabat-sahabat. Baik, jangan lupa like and subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang, sahabat-sahabatku sekalian. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.